Kalau kita berpegang pada sunnah maka akan pergi ke bid'ahan itu. Berdasarkan hadis yang masyhur sekali diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Albani rahimahullah taala, dan juga riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Apa katanya beliau? Fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian ini, kita ini. Apa katanya beliau? Fasayara ikhtilafan katsira, mesti menjumpai perselisihan yang banyak. Beliau itu bukan meramal, tapi beliau bicara demikian itu karena wahyu dari Allah. Jadi beliau menjelaskan nanti di akhir zaman setelah aku meninggal dunia, kalian ini menjumpai perselisihan pendapat. Perselisih itu menjadi gelisahnya hati, bahkan terjadi permusuhan pula. Makanya kita tidak boleh berselisih. Supaya tidak berselisih, pegangan tadi, dua tadi, dengan pemahaman para sahabat. Tatkala beliau menjelaskan akhir zaman, terutama pada zaman sekarang, banyak perpecahan umat, dalil dibolak-balik untuk kepentingan dunia. Nah, ini penyakit. Jadi penyakit kaum muslimin itu bukan corona yang hanya sedikit, jadi dibandingkan yang hidup berapa persen belum. Penyakit yang banyak yang menggetarkan, menggunjing keimanan ini adalah perselisihan umat. Kalau ada hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, itu hadis palsu. La aslalahu, tidak ada asalnya, katanya Syekh Albani rahimahullah. Perselisihan umat ini rahmat, berarti kita harus tengkar setiap hari dengan istri kita biar tambah nikmat. Kita sama santri harus begini terus, berantem karena berselisih. Tidak. Ketika kita menjumpai situasi yang dalam perselisihan umat sekarang seperti ini, banyak para ulama yang menjual ayat untuk kepentingan dunia, yang lainnya. Apa itu obatnya? Bukan pergi ke apotik atau ke rumah sakit yang kita tidak punya duit, tetapi obatnya fa'alikum bisunnati, kamu wajib berpegang dengan sunnahku. Nah, inilah mudah. Berpegang dengan saudara miskin bisa, orang sakit bisa, wanita, laki-laki, bangsa apapun, karena ad-dinu yusrun, din itu mudah. Nah, ini yang masih banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum yang mengaku dirinya muslim. Dalam kondisi apapun, ketika berselisih, ayo dicari sunnahnya. Nah, apa tadi sunnah? Mana ayatnya, mana hadisnya? Nah, tidak cukup kita berpegang kepada sunnahnya beliau, berpegang pula sunnahnya para sahabat. Kenapa para sahabat kita harus berpegang? Karena Allah Ta'ala memilih teman-teman beliau menjadi orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang mengembangkan din. Dalam satu ayat, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Pendahulu-pendahulu yang pertama yaitu sahabat muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah karena fitnah besarnya orang kufar. Bayangkan beliau, para sahabatnya, penduduk kota Mekah diusir orang kafir. Begitu jahatnya orang kufar. Padahal orang sholat tidak mengganggu. Dengan dakwah tauhid diusirnya, dianiaya sahabat Bilal. Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh kamu hijrah. Hijrah di kota Madinah bukan menjual tanahnya, bukan menjual tokonya, ditinggalkan keluarganya, tanahnya, ditinggalkan pula pekerjaannya. Hanya yang dibawa itu iman. Subhanallah. Perjalanan 15 hari 15 malam, 400 kilo lebih. Bukan naik mobil, bukan naik sepeda motor, jalan kaki, dan juga ada yang lainnya naik yaitu onta kalau mereka punya kendaraan. Tapi karena kuatnya iman, yang itu membuat mereka senang karena Allah menyuruh hijrah. Bayangkan kalau kita disuruh seperti ini, barangkali pertimbangan banyak sekali. Tapi karena kuatnya beriman, hijrah ini, subhanallah, ketika sampai di kota Madinah, bukan menjumpai bapaknya, bukan menjumpai menantunya, bukan menjumpai kerabatnya, menjumpai orang yang lain suku, tapi kesamaan ada itu orang mukmin, sahabat Al-Ansar. Subhanallah, dengan iman yang dibawa ini, modal ini, Allah menakdirkan sahabat Ansar itu bagi hartanya jadi 2. Ini untukmu, pertolongan Allah Ta'ala yang tidak terbayang sebelumnya. Tapi begitulah Allah Ta'ala sudah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Jadi dibagi harta itu dan dimuliakan,
bahkan didahulukan kepentingan sahabat Muhajirin ini oleh sahabat Ansor daripada kepentingan dirinya sendiri. Nikmatnya orang berpegang pada sunnah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surat Al-Hasr itu, mereka para sahabat Ansor ini mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin daripada kepentingan dirinya sendiri. Terjalin ikatan mencinta itu bukan dengan perdagangan, bukan dengan suku, tetapi dengan iman. Dan itu sudah janji Allah. Kuatnya sahabat Muhajirin pindah karena Allah Ta'ala mesti menolong, karena itu perintah Allah. Betul. Dan terjadilah persaudaraan. Innamal mu'minuna orang mukmin bersaudara. Akhirnya beliau pindah di kota Madinah, kerjasama dengan sahabat Al-Ansar, dimenangkan oleh Allah Ta'ala beliau untuk merebut kembali kota Mekah, menjadi negara yang aman karena tauhid. Kota Madinah dari agama menjadi negara yang aman karena bertauhid pula dan karena mengamalkan sunnah.